Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hendra Dwi Setiawan. Di sini saya akan membahas studi kasus mata kuliah manajemen strategi dengan judul proses pengambilan keputusan untuk penjualan PT Telkomsel. Di sini studi kasus yang dibahas adalah PT Telkomsel Branch Office Bangkalan yang ditulis oleh Anis Kurli. Pada pendahuluan, di sini proses pengambilan keputusan penjualan produk merupakan kunci utama perusahaan bisa bertahan hidup dalam persaingan bisnis dengan para kompetitor untuk menjadi yang terbaik di hadapan konsumennya. Dalam hal ini, PT Telkomsel di masing-masing area dan cabang menyesuaikan perkembangan penjualannya dengan kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat. Di sini Bangkalan sebagai salah satu kantor cabang PT Telkomsel di Pulau Madura dengan pencapaian tertinggi dari 3 kantor cabang yang ada di Pulau Madura, yaitu seperti Sampang, kemudian Pamekasan dan juga Sumeneb. Berdasarkan grafik di samping, kalau di samping ini dalam video ya, itu data penjualan di tahun 2017. Bangkalan sebagai salah satu kabupaten di Madura yang potensi bisnis selulernya terbaik, lebih terbuka dibandingkan dengan kabupaten lainnya. PT Telkomsel memonopoli persaingan bisnis seluler di Pulau Madura. Jadi di sini kompetitornya ada banyak ya. Ada XL, kemudian Axis, Smartfren, Indosat dan lain-lain. Tetapi dalam perkembangannya, Bangkalan ini masih kalah jauh dari Surabaya. Kalau dari Surabaya sama Madura itu kan dekat ya, cuma dihubungkan dengan jembatan Suramadu. Padahal ekonominya itu lebih tinggi Surabaya, ekonomi dan sosialnya, daripada Madura. Sehingga di masing-masing cabang PT Telkomsel di Pulau Madura ini dituntut untuk melakukan promosi yang masif dalam melakukan penjualannya agar meningkat gitu ya. Pembahasannya yang pertama, program promo PT Telkomsel banyak diberikan kepada Brand Office Bangkalan sebagai kantor cabang di Pulau Madura yang arah perkembangan pasarnya akan mengikuti Surabaya. Kemudian yang kedua, proses pengambilan keputusan ini untuk mencapai target oleh PT Telkomsel ini dilakukan secara top down untuk kegiatan pemasaran dalam jangka panjang. Sedangkan untuk kegiatan pemasaran dalam jangka pendek itu PT Telkomsel menggunakan teknik pemasaran bottom up. Jadi ada 2 proses pengambilan keputusan dari PT Telkomsel ini, yaitu yang pertama adalah top down, kemudian yang kedua adalah bottom up. Proses yang pertama yaitu di top down yang dilakukan oleh PT Telkomsel ini merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan dari tingkat hierarki yang paling tinggi di perusahaan itu ke hierarki yang paling rendah. Jadi dari manajer bisa ke sales atau ke sebutannya itu kayak merchandiser gitu ya. Pimpinan di sini memegang penuh kendali pengambilan keputusan karena berhubungan dengan tarif produk, target dan kegiatan pemasaran untuk waktu yang jangka panjang. Jadi bisa mempengaruhi itu nanti perusahaannya ke depannya. Pada proses pengambilan keputusannya, bawahan hanya memberikan masukan dan saran demi kebaikan organisasi dan kondisi di lapangan yang berkembang. Selebihnya atasan yang menentukan baik saran itu diterima atau tidak diterima. Karena pimpinan sebagai penanggung jawab penuh dalam keputusan yang diambil. Jadi di sini bawahan hanya
melaksanakan tugas apa yang diperintahkan oleh atasan, kemudian memberikan saran, misalnya promo ini lebih bagus atau promo ini lebih cocok seperti ini atau yang lainnya. Jadi itu nanti saran-saran yang diberikan oleh bawahan kepada atasan itu nanti akan disaring atau dipikirkan secara matang oleh manajer atau atasan, kemudian akan menjadi langkah, apakah langkah ini akan dipakai atau enggak untuk waktu yang jangka panjang, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah proses pengambilan keputusan secara bottom up. Jadi bottom up itu dari bawah ke atas ya, merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan dari tingkat paling rendah kepada tingkat yang paling tinggi atau tingkat yang tinggi dari struktur perusahaan. Jadi bisa dari sales atau bawahan atau merchandiser ke supervisor, atau dari supervisor ke manajer dan lain-lain. Pokoknya dari bawah ke atas itu ya. Proses pengambilan bottom up ini dilakukan dalam kelompok kecil pada setiap divisinya untuk menentukan promo setiap divisi yang disesuaikan dengan masing-masing segmen pasarnya. Keputusan yang diambil untuk kepentingan jangka pendek perusahaan, sehingga keputusannya cenderung berubah tergantung kondisi pasar yang sedang berkembang pada setiap segmen pasarnya. Jadi PT Telkomsel ini melakukan keputusan-keputusan, ada dua tipe tadi ya, ada top down dan juga bottom up, agar target penjualan dari produk PT Telkomsel ini mampu menyaingi Surabaya. Jadi itu keputusan-keputusan yang diambil oleh PT Telkomsel agar perusahaannya bisa berkembang, penjualannya bisa naik, dan juga seperti itulah, sesuai yang dibahas tadi. Seperti itu. Itulah sedikit ulasan studi kasus yang saya bawa kali ini. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan, setidaknya kita bisa belajar keputusan-keputusan yang diambil secara manajerial dari PT Telkomsel ini. Terima kasih. Semoga ilmu yang didapat tadi bermanfaat. Selebihnya dan kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.